Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kusumawati, NIM 2019-33016. Saya dari kelas 4A, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup untuk kelas 3, tema 1, subtema 1. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan air, peka terhadap rangsang. Makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Cara bergerak makhluk hidup berbeda-beda. Manusia berjalan atau berlari menggunakan kaki, burung terbang menggunakan sayap, ikan berenang menggunakan sirip, dan lain-lain. Makhluk hidup bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup bermacam-macam. Manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang, serangga bernafas dengan trakea, tumbuhan bernafas dengan stomata. Makhluk hidup tumbuh. Manusia ketika bayi tumbuhnya kecil, lalu berangsur-angsur tumbuh menjadi besar. Begitupun hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh. Memerlukan makanan dan air. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan air, karena kalau tidak makan dan minum, makhluk hidup akan mati. Makhluk hidup memiliki ciri peka terhadap rangsangan. Rangsangan adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya, ketika melihat sinar matahari, secara spontan kita akan menutup mata. Makhluk hidup berkembang biak, misalnya pada manusia, ibu melahirkan bayi. Ini membuktikan manusia berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Hewan pun berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Begitupun tumbuhan juga berkembang biak. Tujuan berkembang biak adalah melestarikan jenisnya agar tidak punah. Proses pengolahan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Bahan untuk membuat makanan adalah air dan karbon dioksida. Bahan-bahan diperoleh dari dalam tanah. Pengambilannya diserap tumbuhan melalui akar, sedangkan karbon dioksida diperoleh melalui mulut, daun atau stomata, dan lubang kecil pada batang atau inti sel. Fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan yang berdaun hijau saja. Hal ini karena daun tersebut memiliki klorofil atau zat hijau daun. Klorofil diperlukan untuk proses pembuatan makanan. Klorofil bertugas mengikat cahaya untuk menjaga tanah agar tetap subur dan dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan. Biasanya ditambahkan pupuk, sehingga jika tanahnya subur maka tumbuhan dapat berkembang biak dan melakukan fotosintesis dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah feedback dari guru tentang media pembelajaran yang saya buat. Kelebihan dari media ini adalah lebih menarik bagi anak SD dan mudah di-share di sosial media. Dan kekurangan dari media ini adalah tidak bisa untuk membuat soal atau kuis.